Kang Udin, sampaian dipanggil Gus Nur, seru seorang santri yang belum aku kenal namanya. Usianya lebih muda dariku. Gus Nur, tamatlah riwayatku. Tidak ada lagi yang akan bisa menolongku sekarang. Aku menoleh ke arah santri yang baru saja mengabarkan berita paling menakutkan. Ternyata santri itu sudah menghilang seperti malaikat yang datang membawa kabar buruk lalu pergi begitu saja. Nama Gus Dur berubah seperti nama malaikat Israel atau malaikat Munkar dan Nankir yang akan menyiksaku atas semua kesalahan yang sudah aku lakukan. Pergi, aku harus pergi saat ini juga tanpa menemui Gus Nur. Mana mungkin aku berani menghadapinya setelah dia tahu apa yang kulakukan dengan istrinya Ning Isma. Itu sama saja seperti ular yang datang untuk dipukul oleh sebatang tongkat. Din, suara lembut yang sangat aku kenal. Kulihat Ning Sara berjalan cepat diikuti Latifah. Suara lembut yang biasanya mampu membuat hatiku berdesir indah, kini sama sekali tidak mampu membuat hatiku berbunga-bunga seperti biasanya. Ada apa, Ning? Tanyaku sambil lalu, bahkan kehadirannya tidak mampu membuat rasa takutku berkurang. Bahkan rasa bersalah semakin menghujam kesadaranku. Bukan hanya Gus Nur yang sudah kuhiat. Zainab! Ning Sara tidak meneruskan perkataannya. Dia berusaha mengatur nafasnya yang tersengal-sengal, seperti habis melakukan perjalanan jauh yang melelahkan. Kenapa, Zainab? Tanyaku heran. Untuk beberapa saat rasa bersalah terlarikan. Dia kabur. Latifah meneruskan perkataan Ning Sara yang terhenti. Kabur, menatap Latifah yang gelisah, raut wajahnya terlihat was-was dan khawatir dengan nasib sahabat karibnya. Ya, dia meninggalkan surat ini. Jawab Ning Sara memberikan sepucuk surat padaku. Aku ragu menerimanya, terlalu lancang untuk mengetahui sesuatu yang bukan menjadi urusanku. Ning seperti memaksaku untuk membacanya. Dengan berat hati aku menerimanya. Aku tahu ayahku terpaksa melakukannya karena terbelit hutang yang tidak sedikit. Dan aku melunasi semua hutang tersebut hanyalah aku harapan satu-satunya. Pria tua yang berprofesi sebagai lintah darat itu menginginkan aku sebagai pembayar semua hutang ayahku dengan cara menjadikan aku sebagai istri ketiganya. Sampaikan permintaan maafku kepada Mbak Yai Nafi, ibunya Aisyah dan juga Ning Sara, Tetede Zainab. Tolong Din, cari Zainab. Untuk pertama kali Ning Sara meminta tolong. Aku menatapnya takjub. Rasa setia kawan berhasil mengorbankan egonya. Dia datang merendahkan diri meminta pertolonganku. Kepada sahabatnya saja dia begitu setia. Apalagi kepada suaminya suatu saat kelak. Cari kemana nih? Aku buta daerah ini. Aku juga baru mengenal Zainab beberapa minggu yang lalu. Seharusnya dia meminta pertolongan santri lain yang sudah lama tinggal di sini. Bukan santri baru seperti aku. Aku akan menemuinya mencari Zainab. Din, Latifah mengajukan dirinya. Dia satu-satunya orang yang paling akrab dengan Zainab dan bisa menduga kemana tujuan Zainab. Ya, Latifah akan menemanimu mencari Zainab. Ning Sara mengiyakan perkataan Latifah. Dia menatapku dengan penuh harap. Apa para santri dan santriwati lain akan ikut mencari Zainab? Tanyaku, semakin banyak yang ikut mencari akan semakin baik. Tidak, ini rahasia kita. Jawab Ning Sara membuatku heran. Kenapa harus merahasiakan dari santri lain padahal tenaga mereka sangat dibutuhkan untuk ikut mencari Zainab? Kenapa? Aku memandang Ning Sara. Wajahnya terlihat sangat khawatir dengan nasib Zainab. Karena ini bisa menjadi kewajiban kita menutup saudara kita. Jawab Ning Sara, dia mengambil HP di kantongnya. Sesaat aku tergoda untuk memperhatikan HP yang dipegang Ning Sara. Sebuah smartphone canggih keluaran terbaru. Bukankah di pesantren ini tidak boleh ada smartphone? Mungkin hal itu tidak berlaku untuk Ning Sara. Lalu, kemana aku harus mencarinya? Tanyaku bingung entah apa yang harus. Latifah yang akan menemanimu atau lebih tepatnya kamu yang menemani Latifah untuk mencari Zainab. Sekaligus menjaga Latifah untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Jawab Ning Sara segera memasukkan smartphone-nya ke dalam saku setelah menyadari arah pandangan mataku yang menatap iri. Kenapa aku tidak boleh memiliki smartphone canggih padahal orang tuaku tidak akan keberatan aku memilikinya?
Baiklah, tapi aku harus menemui Gus Nur dulu. Seharusnya aku menggunakan kesempatan ini untuk kabur, tapi kepatuhan sebagai santri membuatku tidak bisa pergi begitu saja tanpa berpamitan. Su'ul adab namanya. Tidak bisa. Kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin sebelum Zainab semakin jauh. Aku yang akan menemui Gus Nur, mengatakannya. Kata Ningsara, tegas tak bisa dibantah. Bukankah bom buka? Aku tidak akan mengatakan hal sebenarnya, Kang. Jawab Ningsara, wajahnya terlihat mulai jengkel melihatku seperti sedang mengulur waktu. Baiklah, tunggu sebentar, aku mau ganti baju. Tanpa menunggu persetujuan, aku berlari kecil masuk ke dalam kamar. Semua santri sedang mengikuti pelajaran mengaji kitab. Aku tunggu di pertigaan, di bawah pohon randu, kata Latifah sebelum aku mencapai pintu kamar. Setelah aku berganti baju dan membawa beberapa baju serta sarung, entah kenapa aku masih sempat berpikir untuk melarikan diri dari pesantren. Mungkin ini kesempatanku pergi, lari jauh dari masalah yang lebih mengerikan. Aku sengaja tidak membawa semua pakaianku karena akan menimbulkan kecurigaan. Dengan berlari kecil, aku menuju ke pertigaan pohon randu. Waktu sangat berharga, aku tidak boleh membuang-buang waktu lebih lama lagi sebelum Gus Nur kembali menyuruh orang memanggilku. Zainab hanyalah alasan buatku. Kemana kita sekarang, Fa? Tanyaku dengan nafas tersengal dengan sama seperti aku. Latifah membawa tas cukup besar, entah apa isinya itu bukan urusanku. Aku juga gak tahu kita akan kemana. Jawab Latifah membuatku heran. Seharusnya dia sudah tahu akan mencari Zainab kemana. Tapi biarlah, menemukan Zainab atau tidak bukanlah tujuan utamaku. Lalu kita harus apa sekarang, Fa? Aku melihat ke arah pesantren dengan perasaan was-was. Semoga tidak ada santri dan santriwati yang melihat kami. Oke guys, jangan lupa like and subscribe channel kami, biar kamu tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Dan jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Terima kasih.